Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Para pengunjung sidang dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang dalam perkara perdata nomor 91 PDT garing 2021 garing PT KDI dibuka, nyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 91 garing PDT garing 2021 garing PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Heri N. Sumampo, pembanding semula penggugat, melawan PT Andalan Tekno Korindo, terbanding 1 semula tergugat 1 dan kawan-kawan. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Agustus 2021 nomor 91 garing PDT garing 2021 garing PT KDI telah membaca berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Kendari nomor 16 garing PDT.G garing 2021 garing PN KDI yang dikirimkan tertanggal 25 Agustus 2021 dan surat-surat yang bersangkutan yang dimohonkan banding dengan perkara tersebut. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa pembanding semula penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Mei 2021 di bawah register nomor 16 garing PDT.G garing 2021 garing PN KDI telah mengajukan gugatan yang selengkapnya telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap gugatan pembanding semula penggugat tersebut terbanding 1 semula tergugat dan kawan-kawan telah mengajukan jawaban sebagaimana selengkapnya termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap memori banding di atas, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa dari bukti T1 8, bukti T19, bukti T110, bukti T2 3 dan bukti T24 telah terbukti fakta hukum bahwa di atas objek sengketa saat proses persidangan perkara gugatan sedang berjalan, perkara belum diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2021 telah diletakkan sita dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri atau Asro, artinya bahwa di atas objek sengketa telah terjadi atau terdapat suatu tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa telah disita dalam perkara pidana yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan, maka perkara tindak pidana tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah perkara perdatanya dapat dituntaskan. Hal tersebut harus dilakukan untuk menghindari terjadinya eksekusi yang non-executable atau eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan sita atas objek sengketa, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara akuo. Dengan tidak ditariknya sebagai pihak, maka dalam perkara akuo terdapat kekurangan pihak yang digugat
yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari pembanding semula penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dari terbanding 2 semula tergugat 2 adalah beralasan hukum sehingga dinyatakan dapat diterima. Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah pengadilan tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara serta tulisan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 16/PDT-G/2021/PN KDI tanggal 14 Juli 2021, telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh pembanding semula penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum terbanding 2 semula tergugat 2. Ternyata tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 16/PDT-G/2021/PN KDI tanggal 14 Juli 2021. Maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan hukum telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusan tersebut dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding. Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam putus perkara akuo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 16/PDT-G/2021/PN KDI tanggal 14 Juli 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding. Menimbang bahwa oleh karena pembanding semula penggugat telah berada dalam pihak yang kalah baik di tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat undang-undang dan perhatikan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RPG serta peraturan undang lain yang bersangkutan. 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 16/PDT-G/2021/PN KDI tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut. 3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh kami Cipta Sinuraya sebagai Hakim Ketua Majelis, Mulyadi SHMH dan Dwi Dayanto SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 91/PDT/2021/PT KDI tanggal 30 Agustus 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Matelda Mandoa SOS SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. Dengan demikian sidang kami nyatakan selesai dan sidang ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.